bertemu. Kita bertemu di Zoom meeting ya malam ini. Oke, yang bertajuk apa? 10 do's and 10 don't. Ya, 10 do and 10 don't. Oke, jadi sebentar ya, saya coba tayangkan materi. Oke, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi tajuk pada malam ini adalah 10 do dan 10 don't ya, 10 do dan 10 don't. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang kita tahu, bisnis multi level marketing ya, siapa-siapa pun bisa bergabung. Ya, daripada 18 tahun ya, usianya 18 hinggalah sehingga 80 tahun ya, sekiranya pikirannya rasional ya, pikirannya rasional, jadi siapa-siapa pun bisa bergabung. Ya. Jadi dengan ini satu tantangan yang utama di depan kita adalah bagaimana menggabungkan, menyatu padukan tenaga semua mitra yang bergabung bersama kita dalam satu pasukan ya, dalam satu angkatan, dalam satu rumah, di mana kita sama-sama belajar, di mana sama-sama kita berusaha keras, dan di mana kita sama-sama bergerak maju ke depan, dan selangkah demi selangkah, sehingga kan kita bisa mencapai ya matlamat ataupun sasaran ataupun target yang telah ditetapkan oleh kita semua, yaitu menjadi Crown Ambassador di Pride International. Ya, Bapak Ibu sekalian, self-discipline is the cornerstone of success. Maksudnya apa? Maksudnya disiplin diri adalah batu asas untuk kesuksesan kita semua. Ya, jadi bisnis ini siapa punya? Seorang pertama, bisnis ini siapa punya? Jawabannya kita punya. You are the boss. Kita punya bisnis, ya. Jadi kalau Anda maukan ya penghasilan yang sebesar mana, siapa yang menentukan? Jawabannya kita sendiri yang menentukan. Jadi untuk menjadi seorang juara di lapangan bisnis multi level marketing, kita harus menjadi ya seorang fighter, ya. Kita harus menjadi seorang fighter yang bertarung ya di lapangan self discipline, ya. Oke. Jadi sudah tentunya ya bagaimana cara untuk kita mewujudkan satu lingkungan positif, yang bisa ya memberikan keutamaan, keistimewaan, kelebihan untuk kita lebih mudah sukses dalam bisnis ini adalah tantangan untuk kita semua. Jadi malam ini ya ingin saya berkongsikan sebuah materi yang bertemakan 10 do's and 10 don't. Maksudnya 10 perkara yang bisa kita lakukan dan 10 perkara yang kita tidak bisa lakukan oleh seorang leader. Ya. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Oke, yang pertamanya, kita jangan suka menyebarkan isu negatif. Ya. Kedua, jangan menyebarkan rumor dan berita yang belum pasti kebenarannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk mewujudkan sebuah lingkungan positif, ya, untuk semua mitra, merupakan satu
usaha yang amat penting, ya. Sebab sebuah suasana positif, agresif dan antusiasme amat penting untuk kita semua, ya. Sebab mitra-mitra kita terdiri daripada berbagai lapangan. Mereka mungkin berperajalan, mereka mungkin tidak berperajalan. Mereka mungkin dari lapangan usahawan, mereka juga mungkin daripada mereka yang tak ada kerja. Okey, jadi berbagai manusia berada di dalam angkatan kita. Jadi untuk memudahkan perjuangan kita, jadi kita harus wujudkan, kita harus coba mewujudkan sebuah lingkungan positif untuk semua. Jadi di sini jangan kita suka menyebarkan isu negatif. Ya, sebab isu negatif adalah satu unsur yang pasif yang bisa apa? Mematahkan semangat kita semua. Ya, kita harus membicarakan apa-apa yang positif sahaja. Ya, sebab harus kita akui Bapak Ibu sekalian bahawa bisnis penjualan langsung, okey, ia adalah satu projek keyakinan. Ya, dia adalah satu projek pembuatan mimpi. Ya, jadi we all are dream chaser. Jadi Anda sebagai seorang leader, Anda adalah dream maker. Ya, orang yang membantu ya teman-teman lain membuat mimpi. Nah, ini adalah satu projek keyakinan dan sebuah projek pembuatan mimpi. Jadi jangan sekali-sekali ya suka menyebarkan isu yang negatif. Ya langsung tidak membantu. Ya. Jadi begitu juga jangan menyebarkan rumor dan berita yang belum pasti kebenarannya. Ya, kita harus bertindak positif ya pada kapan-kapan sahaja. Ya. Okey. Jadi coba kita lihat lagi ya Bapak Ibu sekalian. Okey. Yang ketiga, wajib mempromosikan dan berpartisipasi dalam pelatihan iElite System. Jadi dalam bisnis ini, untuk memastikan kita lebih cepat, untuk memastikan kita bisa lebih cepat meraih kesuksesan besar, ya, kita harus ya wajib mempromosikan dan berpartisipasi dalam pelatihan iElite System. Dan sebab apa? Sebab kemampuan pembelajaran adalah bersama dengan kemampuan untuk kita bersaing. Jadi kita perlu banyak belajar. Kita perlu banyak belajar daripada mereka-mereka yang mahir. Kita perlu banyak belajar kepada mereka yang sukses dan kita perlu banyak belajar daripada iElite System. Kita punya support system. Supaya semua orang bisa menguasai ya skill-skill kemahiran dan metod ya yang diamalkan dalam sistem seperti prinsip kesuksesan ya seperti 3S, selling, servicing, sponsoring. Semua orang tahu selling. Semua orang tahu menjalankan jualan, semua orang tahu servicing, semua orang tahu bagaimana menjalankan apa? Servicing, ya. Hikmat after sale service, ya, hikmat selepas jualan. Dan semua orang bisa menjalankan sponsoring supaya jumlah jaringan Anda bisa bertambah dari semasa ke semasa. Dengan ini omset Anda baru bisa bertambah dari semasa ke semasa dan bisnis Anda baru bisa berkembang. Okey. Yang keempatnya, Bapak Ibu sekalian, kita harus wajib mengagumi tiap upline. Praktikkan aturan ABC. Bisnis ini kita butuhkan ya
Halo, Mr. Victor. Ya, ini kelihatannya Pak Victor sinyalnya kurang bagus nih. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon bersabar. Ini masih mau menyambungkan lagi. Ya, sambil menunggu Mr. Victor, Bapak Ibu silakan bisa undang juga, share lagi, informasikan linknya ke tim Anda. Bentar, saya hubungin Pak Victor dulu ya. Oke, ya Bapak Ibu sekalian, ya minta maaf ya ada sedikit technical problem. Ya, ada sedikit technical problem. Jadi oke, coba ya testing. Endang bisa dah? Oke lah. Ya, oke. Oke, jadi kita sharing sekali lagi. Sekejap ya. Kita sharing sekali lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi minta maaf ya. Oke, kita coba lihat. Ya, ada sedikit technical problem. Oke, jadi kita sambung Bapak Ibu sekalian. Jadi begini, boleh lihat tak? Boleh lihat gambar saya? Boleh. Oke ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, jangan suka mencampuri urusan orang lain. Jadi kita harus kan, menghormati ya setiap individu. Sebab dalam bisnis lapangan jualan langsung tak ada orang kerja untuk kita. Maksudnya kita tidak mengaji siapa-siapa. Kita semua adalah mitra-mitra yang berkecuali ya, yang independen ya, berdikari. Maksudnya setiap satu insan itu harus dihormati. Kan udah pulang Bu tadi. Kan? Ya, jadi kita jangan suka mencampuri urusan orang lain. Oke, yang Seminggu. keempat, ya, Seminggu itu beres. ya Endang ada apa? Semalam bukan ibu udah bikin-bikin juga. Tidak apa? Oke kan? Boleh dengar tak? Ya boleh. Oke, tidak apa. Kita teruskan ya. Oke,
Yang keempat, jangan mengkritik upline di depan downline Anda. Ya, teman-teman sekalian, kita harus menghormati upline kita pada kapan-kapan sahaja. Sebab upline kita merupakan contoh ataupun idola, idol kepada ramai orang. Ya, mereka seorang upline yang baik, ya, yang berusaha keras harus dijadikan seorang sosok, seorang idol untuk kita semua, supaya kita bisa mencontohi apa yang dilakukan oleh upline kita. Oke. Jadi kelimanya, jangan memberikan contoh buruk buat downline. Selalu kita berkata pimpinan melalui teladan. Pimpinan melalui teladan, ya. Jadi kita harus mendirikan sebuah contoh yang baik untuk semua. Jadi jangan memberikan contoh buruk kepada downline kita. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat lagi yang keenam, jangan melakukan undercutting harga, ya, produk dan jaringan orang lain. Maksudnya kita harus mempunyai mentalitas dan sikap yang betul. Apa yang kita tidak mau, jangan sama sekali kita melakukan kepada orang lain. Jadi kita harus amalkan disiplin diri yang ketat, yang tinggi pada diri sendiri dan mendirikan sebuah contoh yang baik untuk semua mitra-mitra kita. Ya. Kalau kita mau orang menghormati diri kita, kita harus menghormati orang lain terlebih dahulu. Jadi janganlah melakukan undercutting harga produk dan jaringan orang lain. Ya, biar kita berusaha dengan lebih keras, belajar dengan lebih banyak, ya, dan pasti bisa mencari mitra baru ke dalam jaringan kita dan pasti kita bisa menjalankan jualan, ya, pada produk-produk kita yang begitu canggih dan bermanfaat kepada semua orang. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang ketujuhnya, jangan hanya mengandalkan kepada upline Anda. Jadi sebagai seorang mitra, ya, yang pinginkan kesuksesan dalam masa terdekat, jadi salah satu syaratnya adalah kita harus belajar bagaimana lebih cepat mandiri. Belajar bagaimana lebih cepat mandiri. Maksud mandiri di sini, Bapak Ibu sekalian, ialah kita bisa melakukan apa yang telah dipelajari seperti skill, kemahiran, dan metode untuk menjalankan bisnis ini, menguasai aturan dan prinsip sukses, ya, bisnis penjualan langsung, ya, dan tahu menggunakan hukum ABC. Hukum ABC yaitu hukum pinjam tenaga, ya, di mana ya meminjam kekuatan upline ataupun advisor ataupun mereka yang sukses, ya, sementara kita masih belum cukup kuat dalam penguasaan, ya, ilmu untuk menjalankan bisnis ini. Jadi yaitu hukum ABC, ya. Jadi kita harus juga bisa mengadakan home meeting, ya, BOP, ya, mengadakan NDO, cara-cara menjalankan NDO. Jadi kita bisa berdikari mandiri dan begitu juga bukan saja pandai-pandai seorang, tetapi kita juga bisa menduplikasikan, meminta mitra-mitra kita belajar bersama-sama kita dan apa yang kita pelajari, apa yang kita kuasai, apa kelebihan yang ada pada diri kita bisa diduplikasikan, ya, disarinkan
kepada mitra-mitra kita yang lain. Supaya semua orang bisa belajar, semua orang bisa melakukan, dan semua orang bisa menduplikasi ataupun mempraktikkan. Jadi dengan ini barulah kita dapat bisa melipat gandakan waktu kita, melipat gandakan kebolehan kita, dan seterusnya melipat gandakan penghasilan kita. Ini adalah tujuan dan sasaran yang jelas, di mana bagaimana kita bisa sukses dalam bisnis penjualan langsung ini. Oke, kita coba lihat seterusnya, ya Bapak Ibu sekalian, yaitu jangan melakukan upline Anda sebagai penghantar barang. Ini sering berlaku kepada banyak mitra ya, yang berada di dalam kalangan kita. Sebab selalunya ya upline kita begitu antusias, ya begitu suka memberi, suka membantu, ya sering mendorong, membimbing, ya dan support kepada kita. Tetapi jangan sampai kita melakukan upline kita sebagai penghantar barang. Jangan Anda berada di Bogor, ya, tetapi Anda terjual, ya, sukses menjual satu device perangkat iTera Care, tetapi Anda minta bantuan upline Anda. Coba hantarkan device itu, dan upline Anda perlu dia perlu dari Bogor dia datang ke Jakarta Barat, ya, ke kantor besar, dia coba dapatkan produk itu dan hantar balik ke Bogor. Ini sebagai contohnya. Jadi jangan melakukan upline kita seperti ini, ya. Sebab upline kita bukan kuli kita. Dia bukan orang yang bekerja untuk kita, penghantar barang. Tetapi upline kita perannya adalah seorang idola, seorang idol, ya, seorang sosok yang bisa memberikan contoh yang baik, ya, yang bisa memberi dorongan, ya, yang bisa memberi dorongan kepada kita bagaimana bisa sukses, bagaimana bisa cepat sukses dalam bisnis ini. Kita maukan penghasilan yang besar di dalam bisnis ini, bukan mempergunakan orang lain, apalagi upline yang kita hormati. Okey, jangan sekali-kali perlakukan mereka sebagai penghantar barang. Okey, kita lanjuti yang ke-9. Bapak Ibu sekalian, jangan terlibat konflik financial dengan upline dan downline. Ini pasal financial ni harus jelas, ya. Kita bisa belanja sekala untuk makan, minum, ya, it's okay. Itu tak ada masalah. Tetapi jangan kita terlibat konflik financial dengan upline downline. Jangan kita sering-sering upline bisa pinjam uang kepada saya, upline ya, bisa pinjam produk kepada saya. Jadi kalau ya dipinjamkan, kita dijanjikan waktu ataupun tarikh pulang balik, itu masih okey lagi, ya. Tetapi jangan diamalkan sebagai satu amalan dan seterusnya menjadi satu tabiat, satu kebiasaan yang buruk. Ini tidak halus berlaku, ya. Okey. Seterusnya, ya. Yang ke-10. Jangan terlibat hubungan antara pria dan wanita. Ini problem ni. Ya, kita harus ya selalu mengingat-ingati niat awal kita. Ya, salah satu niat awal kita bergabung dalam bisnis penjualan langsung kerana ya kita bisa terima bahawa bisnis ini ya adalah satu peluang yang cukup luar biasa. Kita terima bahawa bisnis ini
adalah sebuah bisnis yang cukup luar biasa, di mana ia bisa membantu kita mengubah nasib kita. Di mana dia cuma butuhkan sedikit kan pelaburan, dia sedikit investasi, ya sejumlah uang yang kecil, tetapi kita bisa menjana menghasilkan penghasilan yang besar dalam masa yang tersingkat, ya dengan cara-cara yang sederhana sahaja. Kita tidak tahu orang bisa ajar, kita tidak mahir orang bisa bimbing, kita tidak ahli, tidak pakar orang bisa dorong. Jadi bisnis ini ya semua orang bisa lakukan. Jadi sudah tentunya kita lakukan ini, kita bergabung dalam bisnis ini karena kita mau supaya orang-orang yang kita peduli, orang-orang yang kita sayangi, ya, mereka bisa ya berubah nasib setelah kita sukses satu hari nanti. Jadi masalahnya ya tantangannya Bapak Ibu sekalian di lapangan ya, oke, kita kan sering menekankan faktor pencitraan, penampilan, ya, cara pertuturan. Jadi leader-leader yang muncul di depan mata kita, mereka semua smart-smart, ya, smart-smart, ya, bertutur pun dengan sopan, berpakaian pun kemas, cantik, ya, menarik, ya, pencitraannya cukup menarik, kan? Dan penampilannya sebagai seorang leader, sebagai seorang yang sukses, jadi amat menarik hati semua orang. Jadi ya selalunya ya masalah berlaku apabila kita sering-sering bersama upline kita, sering-sering bersama downline kita. Jadi sekali-sekala kita tengok balik, waduh, ya bini kita di rumah itu kenapa jauh sangat perbedaannya ya daya tarikan dengan downline cewek kita, wanita kita, ya. Oh, kenapa saya punya abang nih, saya punya suami, ya, langsung tak ada daya tarikan. Kalau berbanding dengan upline saya yang smart, handsome, dan begitu sukses. Ya, jadi ini mudah berlaku ya hubungan di luar kawalan. Ya, jadi kita harus mengingati diri sendiri, kita harus mempunyai disiplin diri yang tinggi, di mana selalu mengingat-ingatkan bahwa persahabatan itu oke, tetapi jangan kita jaringkan hubungan yang berlebihan, ya, yang orang kata apa, melepasi batasan, itu tidak bagus. Oke, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah kita membincangkan 10 perkara yang tidak bisa kita lakukan, jadi sekarang kita masuk pula kepada 10 perkara yang bisa, yang harus kita lakukan. Ya, yang pertamanya, wajib selalu bangga dengan identitas sendiri, yaitu Pride International. Jadi kita sebagai mitra ataupun leader Pride International, walaupun hari ini mungkin Anda masih baru dalam Pride International, mungkin Anda belum benar-benar sukses dalam bisnis Pride International, tetapi ya Anda harus senantiasa berbangga, berasa bangga dengan identitas Anda sendiri, yaitu Anda adalah mitra, Anda adalah ambassador, ya, ambassador Pride International. Anda mewakili Pride International, ya. Jangan orang kata apa, tampuk-tampuk, simpan-simpan identitas Anda. Bila di khayal ramai, tak berani omong, tak berani goblong tentang Pride International, ya. Jadi kalau Anda tak berani menunjukkan identitas Anda sebagai mitra Pride International, sebagai leader Pride International, jadi bagaimana ya karisma Anda ya bisa terkeluar? Bagaimana daya tarikan Anda untuk
menarik mitra-mitra baru untuk bergabung bersama Anda. Ya, ini tidak mungkin ya. Oke, yang keduanya, harus wajib selalu percaya pada perusahaan, produk, dan sistem. Oke, jadi kita harus wajib selalu percaya pada perusahaan, produk, dan sistem. Setiap perusahaan, Bapak Ibu, ya, mereka tentu maukan kesuksesan yang luar biasa. Ya, mana ada perusahaan yang tidak mau sukses? Ya, jadi setiap perusahaan itu dia tentu mempunyai sistemnya yang tersendiri. Dia tentu ya sering-sering mengikhtiarkan cara ya untuk membisarkan mitra-mitra yang bergabung dengan perusahaannya bisa sukses. Ya, kalau bisa cepat sukses dalam masa yang tersingkat. Begitu juga setiap perusahaan pasti seringkali mengusahakan, ya mereka senantiasa mengusahakan produk yang nombor satu, produk yang cukup bagus, ya untuk dipromosikan oleh ya mitra-mitranya. Jadi kita wajib selalu percaya kepada perusahaan, produk, dan sistem. Kalau kita mau bergabung, kalau kita sudah bergabung, kenapa kita mau ya orang kata apa? Mencabar, ya mencabar ataupun tidak percaya, tidak yakin dengan perusahaan sendiri, dengan produk sendiri, dan dengan sistem sendiri. Oke, coba kita lihat lagi teman-teman sekalian. Yang ketiganya, kita wajib mempromosikan dan berpartisipasi dalam pelatihan iElite System. Jadi kita harus wajib mengagumi tiap upline kita, praktikkan aturan ABC. Oke, tadi ada lompat sedikit, kita kembali ke sini ya. Oke, jadi kalau kita orang kata apa? Kalau kita betul-betul menggunakan ya, mempraktikkan aturan ABC, Anda akan dapati bisnis Anda menjadi lebih gampang dan sederhana. Sebab kita kan tahu kesuksesan hanya berlaku kepada mereka yang siap. Kesuksesan besar hanya berlaku kepada mereka yang benar-benar siap. Oke, jadi arti siap ini ya perkataan siap ini maksudnya apa? Maksudnya Anda benar-benar menguasai ilmu dan pengetahuan untuk menjalankan bisnis ini. Jadi kalau kita sebagai seorang mitra baru, kita belum sempat menguasai segala ilmu itu. Jadi bagaimana kita bisa menjalankan bisnis ini dengan bagus? Waktu inilah Bapak Ibu sekalian, kita butuh praktikkan aturan ABC. Aturan ABC. A itu siapa? Advisor. Kita punya upline, kita punya leader, ataupun mereka-mereka yang telah sukses dalam bisnis Pride International. Ya, B ini adalah kita, bridge, jembatan ataupun orang tengah. Kita lah. Dan C ini adalah client, customer ataupun kita punya prospek. Kamu punya mitra baru. Kamu mau prospek, kamu mau jemput dia bergabung bersama Anda. Jadi aturan ABC. Maksudnya kita minta A, bantu kita sponsor C. Oke. Jadi waktu tenaga kita masih belum cukup kuat, waktu kita masih belum cukup keyakinan, waktu kita masih kekurangan ilmu pengetahuan, jadi waktu itulah kita harus praktikkan aturan ABC, ya. Oke. Jadi kita harus wajib memperkenalkan, ya, harus wajib memperkenalkan downline aktif kepada upline, ya. Jangan kita simpan
ya, itu downline-downline yang aktif dan berpotensi. Ya, sebab dalam bisnis ini kita harus yakin, kita harus tahu cara untuk menggamblingkan, menyatupadukan tenaga yang ada pada diri kita, tenaga yang ada pada tim kita. Jadi kita harus bersatu hati, ya, kita harus sepadu, bersatu hati, mempunyai semangat kekitaan yang kental dan tinggi. Jadi kalau kita ada downline yang aktif, harus kita, ya, perkenakan kepada upline kita supaya upline kita bisa fokus kepada downline kita yang berpotensi ini dan kerjasama dengan kita, membantu kita bagaimana cara untuk membangunkan downline activity dalam masa yang singkat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, sekiranya downline kita yang aktif ataupun yang biasa-biasa bisa diaktifkan dan yang telah aktif bisa dibantui oleh upline kita, ya, oleh leader kita supaya mereka lebih cepat mandiri, supaya mereka lebih cepat sukses. Jadi kesuksesan mereka berarti juga seperti kesuksesan Anda. Oke, faham? Oke, yang keenamnya, wajib membicarakan dan mendiskusikan ide-ide baru, ya, pengembangan bisnis kepada upline Anda. Oke, jadi kita sering, kalau kita ada idea-idea, kita ada idea-idea bagaimana untuk menjalankan bisnis ini, kita ada idea, mempunyai idea-idea ataupun rencana bagaimana untuk melakukan usaha, ya, untuk melancarkan lagi, mempercepatkan lagi, ya, bisnis jaringan kita. Jadi kita harus, ya, kita harus membicarakan dan mendiskusikan ide-ide baru kita ini dengan upline kita. Sebab upline kita kan lebih banyak ilmunya. Dia lebih lama daripada kita di dalam lapangan ini. Dan sudah tentunya seorang upline yang berkebolehan, seorang upline yang telah sukses, pastinya dia akan bisa membantu kita supaya mengelak daripada jalan-jalan sesat, ya. Okey, supaya kita juga bisa lebih cepat sukses seperti mereka. Okey. Yang ketujuh, wajib bantu khusus downline. Ya, wajib bantu khusus downline. Okey, maksudnya apa? Maksudnya dalam bisnis ini, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda berjaya menarik, menarik minat seseorang teman untuk bergabung bersama Anda, menjadi mitra baru Anda, tahniah kepada Anda, tetapi ya tak berarti usaha Anda sudah selesai. Malahan dia baru bermula. Usaha Anda baru bermula. Ya, kemasukan seseorang teman untuk menjadi mitra baru Anda berarti usaha Anda untuk menjalankan bisnis ini baru start, baru bermula. Jadi Anda wajib bantu khusus downline Anda supaya bisa menjalankan salinan yang lengkap. Salinan yang lengkap maksudnya apa? Maksudnya apa yang Anda belajar, dia juga perlu belajar. Apa yang Anda lakukan, dia juga perlu melakukan. Apa yang Anda praktikkan, dia juga harus praktikkan. Maksudnya dia juga harus belajar, lakukan dan praktikkan kepada dia punya downline. Okey. Jadi dengan secara simple, ya, kita bisa apa? Kita bisa satu orang menjaga betul-betul 3 generasi. Ya, Anda jagalah 3 hingga 4 generasi. Kalau katakan 4 generasi lah, ya, Pride International ada 4 bonus yang teratas kan. Ada sponsor bonus, ada itu product redemption, ya, ada level pairing, group pairingan. Okey, katakan
satu orang jaga 3 generasi ataupun 4 generasi dan duplikasikan. Generasi pertama Anda dia juga menjaga 3 generasi ke bawahnya. Jadi generasi kedua Anda juga menjaga 3 generasi ke bawahnya. Jadi setiap orang tu menjaga 3 generasi ke bawah. Jadi dengan ini usaha Anda untuk menjalankan bisnis ini menjadi lebih gampang dan sederhana. Bukan Anda seorang kerja mati-mati, bukan Anda seorang kerja sampai mati. Tidak, sebab ini bukan conventional business. Ini adalah bisnis multi-level marketing. Jadi harus kita membenarkan penglibatan ataupun kebersamaan mitra-mitra kita yang baru ke dalam aktiviti kita, ke dalam tim kita, memberikan peluang untuk setiap mitra memainkan peran dalam tim kita, supaya mereka bisa bertumbuh, supaya mereka bisa membesar, supaya mereka bisa menjadi kuat, dan seterusnya menjadi seorang leader dalam masa yang terdekat. Jadi ini maksudnya salinan lengkap. Semua orang tahu menceritakan produk knowledge, ilmu tentang produk. Semua orang bisa menceritakan latar belakang perusahaan. Semua orang bisa menceritakan, berkongsikan marketing plan. Jadi dengan ini, Bapak Ibu sekalian, semua orang bisa menjalankan jualan, semua orang bisa menjalankan servicing. Selepas jualan kena ada perkhidmatan. Pastikan dia menggunakan produk dengan betul. Pastikan dia memakan, consume produk dan suplemen yang Anda jualkan kepada dia. Okey, dan sekiranya semua orang bisa berkongsikan marketing plan dengan cara yang mudah dan menarik dan bisa difahami oleh orang lain, jadi dengan ini baru bisa menjalankan usaha sponsoring. Jadi sekiranya setiap orang bisa melakukan prinsip 3S, yaitu sharing, servicing, and sponsoring, jadi barulah omset jaringan kita bisa berkembang, bertumbuh dengan pesat. Barulah jaringan kita bisa maju ke depan dengan cepat. Jadi waktu itu baru kita lebih dekat dengan kesuksesan. Baru kita bisa meraih kesuksesan dalam masa yang kita tetapkan. Okey. Yang ke-8, wajib patuhi aturan dan jangan potong harga, curi jaringan. Ini tadi kita sudah bicara. Apa yang kita tidak mau, jangan kita berikan kepada orang lain. Jadi maukah jaringan kita dicuri orang? Maukah kita mendengar atau melihat orang lain potong harga? Jadi kalau semua orang potong harga, bagaimana kita mau promosikan produk kita? Ini adalah sebuah bisnis. Kita sedang menjalankan bisnis. Sebuah bisnis. Jadi kalau kita jalankan bisnis tetapi tidak beruntung, ya tidak berarti lagi. Bisnis harus untung. Dan kita harus untung. Di mana keuntungan yang disediakan oleh perusahaan yang berpatutan, yang halal. Kita jangan tipu, kita jangan potong harga, kita jangan curi jaringan. Okey. Bapak Ibu sekalian, jadi penjualan langsung dia gaya hidup. Produk gaya hidup. Artinya apa? Artinya kita harus bersatu dengan produk. Kita harus bersatu dengan kerjaya kita. Maksudnya Anda adalah mitra pride. Anda adalah leader pride. Jadi pakailah topi pride. Pakailah baju pride. Kemeja pride.
berbangga dengan pride, ya, okey, dan gunakan produk pride. Jadi sekiranya bisa, kita harus usahakan supaya apa-apa produk yang kita gunakan dalam rumah kita bisa ditukarkan kepada jenama pride. Kita kan ada nutrisi produk, kita kan ada sempu-sempu, ada hair tonic, ya. Kita kan ada skala bangle, skala bangles, ya. Okey. Kita kan ada jam tangan, ada NV spec, ya. Ya, kita tukar kepada jenama pride. Jadi maksudnya apa? Penjualan langsung gaya hidup, produk gaya hidup. Maksudnya Anda punya gaya hidup sudah bersemadi kan dengan perusahaan, ya, dengan kejayaan Anda, dengan produk Anda. Jadi orang nampak saja wajah kamu, orang tahu ini orang pride. Ini baru bisa. Ini baru menunjukkan usaha Anda itu sukses, ya, diterima orang. Bahwa image Anda sudah mewakili pride, gaya hidup pride. Okey. Yang ke-10-nya, Bapak Ibu sekalian, wajib segera mungkin menjadi mandiri dalam bisnis Anda. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau sukses dalam bisnis ini, kita harus cepat mandiri. Kita harus cepat mandiri. Kita tidak menggandakan diri kita kepada upline kita. Ya, kita harus cepat mandiri, malahan kita bisa membimbing orang-orang kita yang baru. Okey, kita harus bisa menjadi pemimpin, menjadi idola, menjadi idol, menjadi sosok kesuksesan, sosok sukses, ya, kepada mitra-mitra dan teman-teman kita. Jadi arti mandiri, sekali lagi saya tegaskan, arti mandiri, ya, maksudnya apa? Maksudnya Anda bisa menguasai semua cara, ya, bagaimana menjalankan bisnis ini. Anda bisa, ya, memandu, ya, membantu. Okey, maksudnya mengarahkan, mengajukan teman-teman, mitra-mitra Anda ke arah sukses. Ya, Anda harus bisa mengajukan teman-teman Anda kepada sistem. Ya, Anda bisa menjadi seorang presenter. Tahu presenter? Seorang penacara, seorang pelatih, presenter namanya. Anda bisa menjalankan home party, BOP, NDO, ya. Anda bisa memainkan peran sebagai seorang MC, pengacara, seorang guest speaker, ya, seorang pembicara. Jadi dengan ini tahniah diucapkan kepada Anda, maksudnya Anda telah bisa mandiri. Jadi ini menunjukkan Anda sudah lebih dekat lagi dengan kesuksesan. Ya, sasaran Anda, target Anda ada di depan Anda. Okey, Bapak Ibu sekalian, jadi beginilah, ya, apa yang ingin saya perkongsikan dengan Bapak Ibu sekalian pada malam ini, yaitu tendos dan tendon by leader. Ya, jangan Anda sama sekali mengatakan saya bukan leader lagi, saya cuma orang baru. Tak ada orang baru dalam bisnis ini, teman-teman sekalian. Sebab kalau kita mau sukses cepat, kita harus, ya, memaksa diri kita cepat mandiri dalam bisnis ini. Kita harus memaksa diri kita banyakkan belajar, ya, banyakkan belajar dan bekerja keras dalam usaha pembelajaran, sebab kita belajar demi untuk berubah. Belajar untuk berubah, belajar untuk berubah, belajar untuk menemukan diri kita yang lebih sempurna. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, self-discipline is the cornerstone of success. Maksudnya, disiplin diri adalah batu asas untuk kesuksesan kita.
ya, dalam hidup kita, dalam perjuangan kita, dalam bisnis kita, apalagi dalam bisnis penjualan langsung Pride International. Ya, jadi kita harus sedar, ya, pimpinan melalui teladan. Oke, biar kita, ya, menjadi seorang leader yang hebat. Biar kita menjadi seorang leader yang luar biasa. Biar kita menjadi seorang leader yang benar-benar bisa membantu downline kita. Ya, mungkin, ya, besar kemungkinan, ada kemungkinan leader kita bukan leader yang benar, tetapi biar diri kita menjadi leader yang benar. Biar diri kita menjadi seorang leader yang luar biasa, yang benar-benar bisa membantu angkatan kita, yang bisa membantu jaringan kita. Oke, jadi sekali lagi ingin saya menegaskan, untuk menjadi juara dalam bisnis ini, ya, kita harus menjadi seorang fighter dalam arena disiplin diri pada kapan-kapan sahaja, anytime. Ya, you are the boss, you are the leader. You are a big boss and you are a big leader. Ya, jadi salam bahagia dan selamat sukses untuk semua, dan saya doakan semua daripada kita, ya, mudah rezeki dan sehat-sehat selalu. Sekian sahaja. Terima kasih daripada saya. Ya, silakan Endang. Oke, applause yang luar biasa buat Mr. Victor yang memberikan satu tips atau satu wacana atau pengetahuan tentang kita bagaimana 10 apa yang harus dilakukan dan 10 yang tidak boleh dilakukan oleh leader. Jadi beliau mengatakan adalah you are the boss, you are the leader. You are the big boss, you are the big leader. Itu adalah satu yang luar biasa. Jadi malam hari ini Bapak Ibu sekalian dapat ilmu yang bermanfaat dari Chief Trainer Officer kita, Mr. Victor. Baik, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya ya langsung melalui open mic-nya atau melalui chat inbox. Silakan, kami kasih kesempatan beberapa menit ke depan untuk memberikan satu pernyataan atau pertanyaan ya. Nah, ini udah ada yang belum ada ya. Ya, ini ada yang open cam, Pak Sensa Bahari. Silakan Pak Sensa, ya, kemarin ketemu di NDO ya. Ya, oke. Mungkin ada yang ditanyakan Pak Sensa, silakan di open mic-nya langsung berinteraksi dengan Mr. Victor, silakan. Ada yang disampaikan atau ada diskusi bertukar pikiran dengan Mr. Victor, mungkin kesempatan kita sama-sama ada dengan Chief Trainer Officer kita, Pak Victor, ya. Ada gambaran Pak kira-kira Pak Sensa, silakan. Senyumnya itu Pak Sensa luar Iya. biasa. Ya, silakan Pak. Selamat malam Pak Victor. Selamat malam Pak Endang. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Iya, ya ini sih. Saya masih dalam tahap belajar ya. Memang kalau saya dengar yang kalimat terakhir itu kita harus fight, kita harus pantang menyerah meskipun itu nanti kita device ini fungsinya bisa 100% apa tidak, atau memiliki trust yang tinggi apa tidak di kalangan masyarakat. Memang kita mengesampingkan bisnis dulu ya. Memang kalau kita jualan pasti harus ada untungnya, harus berkembang tentunya, sama mungkin kayak produk-produk baru mungkin mempunyai bisnis yang sama. Mempunyai tujuan yang sama, yaitu pasar bagus tentunya dengan untung yang bagus. Nah, jadi mungkin saya di sini sebagai pemula ya Pak Victor.
Jadi apa tips-tips untuk yang pemula ini memang saya kemarin dapat dari ilmu dari Pak Arifin juga Pak Bu Amira itu kan selaku leader saya itu ngasih beberapa saran untuk ini kamu belajar sini. Jadi mungkin memang saya tidak tahu ya tiap daerah itu sama apa tidak untuk pemahaman masalah investasi kesehatan. Jadi kalau kita istilahnya di sini adalah investasi kesehatan, bahwa produk ini memang baru pertama kali yang ada di daerah saya. Nah, tentunya pasar yang akan saya sebut ini terus terang saya masih mempetak-petakkan, mulai dari bawah usia saya, terus seusia saya 30 sampai 40, terus sama seusia orang tua saya sekitar 40 sampai 50. Jadi semuanya tentunya kita bicara yang pertama itu adalah fungsi dari alat tersebut, Pak Victor. Apakah sudah benar, sehingga terus kemudian kalau orang itu kita pastinya butuh coba. Nah, butuh coba pun itu butuh konsisten agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, apakah dengan coba terus-menerus kemudian hasilnya maksimal, sudah selesai, kita sudah melakukan penawaran, orang tersebut aku sembuh kok, sudah cukup, terima kasih kan gitu. Maksudnya apa ada tips and trick lagi untuk bisa dia menawarkan biar lebih menarik selain fungsi dan manfaat alat tersebut yang sudah tertera di buku pedoman ITERA itu. Jadi secara realnya seperti apa? Ya, silakan Mr. Victor, di open mic dulu Mr. Victor. Ya, halo Mr. Victor. Ya, dibuka dulu mic-nya Mr. Victor. Pak Victor. Oke. Ya, Ya, saya oke, merasa silakan. suka dapat berjumpa dengan Jensa ya. Oke, kurang jelas ya apa yang dikatakan oleh Jensa tadi, tetapi tidak apa-apa. Yang pentingnya Jensa dan teman-teman yang lain, kita harus ingat ya, bisnis ini ya, kita harus wujudkan lingkungan positif untuk semua, termasuk diri kita. Ya, jadi kita harus ingat kita sebagai satu lingkungan positif yang bisa mendorong kita untuk sukses, ya bisa disamakan sebagai satu stesen minyak kepercayaan diri. Ya, jadi secara aktif kita meneruskan, dan unggahan negatif. Apa yang negatif diunggah. Maksudnya segala apa yang negatif kita pas ke atas. Ya, kita cuma pas ke atas, unggah ke atas, biar leader-leader kita membantu selesaikan. Dan apa-apa yang negatif, yang tidak bagus, yang pasif, ya, yang negatif diunggahkan, ya diunggahkan kepada offline. Oke, yang positif itu diteruskan ke bawah. Maksudnya berita baik, semua berita baik yang menggalakkan, meneruskan. Oke, yang tidak baik, yang negatif, yang pasif, pas ke atas. Biar leader kita bantu menyelesaikannya. Jadi ini namanya lingkungan positif ya, yang bisa mendorong yang bisa support kita menjalankan usaha ini. Ya, oke. Jadi suasana yang positif, agresif dan antusiasme itu cukup penting. Semua orang harus mempunyai antusias, ya, yakin dan excited pada bila-bila masa. Oke. Oke, terjawab ya Pak Sensei kira-kira ya. Oke. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, Pak Victor, ini ada chat di inbox ya dari Pak Edi Berbes. Ya, Pak Edi Berbes ini bertanya, untuk menjalankan bisnis ini, untuk bisa jalan atau sukses yang perlu dikuasai apa saja? Ada berapa poin seluruhnya? Ya, saya rasakan tidak lain ya, kita tak perlu menyulitkan keadaan, kita cuma menguasai yang asas.
yang penting, yang asas, yang gampang, sederhana, yaitu prinsip 3S. Prinsip 3S, semua orang harus belajar, semua orang harus menguasai prinsip 3S. S yang pertama selling, S yang kedua servicing, S yang ketiga sponsoring. Jadi untuk memastikan kita bisa menguasai prinsip 3S ini, kita harus bisa ya menceritakan ilmu pengetahuan tentang produk. Kita harus paham produk. Produk perangkat ITRK itu apa? Produk yang revolusional, yang bermanfaatkan tenaga frekuensi terahertz yang bisa menembusi ke tubuh badan kita sedalam 20 hingga 30 cm, memanaskan badan kita, bisa melancarkan sirkulasi darah, sehingga kan dapat mengaktifkan, menstimulasikan sel-sel darah kita yang pasif, dan optimalkan itu level kesihatan kita. Ini kita bisa ceritakan itu tentang kita punya produk, oke? Dan kita harus bisa pandai ya ceritakan itu latar belakang company. Dan kita juga harus bisa menggunakan cara yang simple, menarik dan mudah difahami, berkongsi dan menceritakan marketing plan. Jadi dengan ini baru kita bisa menjalankan usaha apa? Jualan dan penajaan. Selling and sponsoring. Jadi selling mendatangkan hasil. Terus nampak uang. Anda jual ya satu perangkat dapat berapa banyak uang. Anda jual 3 dapat berapa. Anda jual 5 dapat berapa. Jadi dia terus nampak uang. Jualan penting. Jadi dengan itu dengan benda yang sama, ya, sementara Anda kuat jualan, Anda juga harus kuat penajaan, menaja, sponsor. Sebab kalau Anda cuma jual saja, Anda tak bisa sponsor sampai bila-bila jaringan Anda tak ada leader, ya, cuma pengguna. Jadi Anda harus pandai ceritakan latar belakang company, ya, kelebihan produk, supaya orang yang mendengar perkongsian Anda dia juga bisa belajar daripada Anda, duplikasi daripada Anda, jadi dia juga bisa melakukan itu. Jadi penajaan, kekuatan penajaan sponsor, dia bisa menambahkan jumlah jaringan Anda. Ya? Oke, terjawab ya Pak Edi dari Brebes. Oke, Bapak Ibu sekalian, siapa lagi yang mau bertanya silakan chat di inbox ini ya, atau mau berinteraksi langsung dengan Mr. Victor, silakan. Kami kasih kesempatan kepada Bapak Ibu untuk membuka mic-nya, ya, bisa di unmute langsung sendiri. Oke, kita cek belum ada. Oke, ini Pak Edi bilang oke, terima kasih 3S-nya katanya Pak Victor. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi harus ingat kita bahwa bisnis ini ya, merupakan satu proyek ya, pembuatan mimpi ya, satu proyek pembuatan mimpi. Dan untuk meninggikan percentage peratusan kita supaya bisa berjaya, supaya bisa sukses dalam bisnis ini, ya. Jadi kita harus apa? Menjadikan diri kita, tim kita, dan tempat pertemuan kita sebagai satu stesen minyak kepercayaan diri. Maksudnya satu tempat untuk menambah minyak, menambah apa? Menambah semangat, yakin diri, supaya projek keyakinan ini ya bisa berjalan dengan sehat, bisa berjalan dengan kuat, dan semua orang bisa ya membuat mimpi yang besar. Sebab impian ya manusia menjadi besar kerana mimpi. Manusia menjadi sukses kerana usaha keras. Manusia bisa berubah menjadi lebih baik, lebih sempurna kerana belajar. Ya, jadi beginilah ya teman-teman sekalian. Jadi 10 do and 10 do's ya. Walaupun materi ini nampak gampang, simple saja,
ini adalah perkara-perkara yang remeh, tetapi perkara kecil impaknya besar. Ya, small thing, big impact. Jadi jangan kita remehkan, jangan kita perkecilkan ya perkara-perkara yang kecil ini. Kita harus fokus, serius dan fokus. Permintaan pada diri, disiplin diri yang tinggi, ya. Jadi apa yang kita tidak mau jangan kasih orang lain, ya. Pimpinan melalui teladan, oke. Jadikanlah diri kita sebagai idol kepada semua orang. Oke, memaksa diri kita ya supaya lebih cepat mandiri. Jadi untuk ke arah itu tak ada lain, kita harus banyak belajar. Ya. Hanya dengan melalui proses pembelajaran kita baru bisa menemukan diri kita yang lebih sempurna. Sekianlah sahaja ya perkongsian pada malam ini. Oke. Selamat sukses untuk semua. Baik, terima kasih Mr. Victor ya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, maka sesi Zoom malam hari ini kita akhiri saja. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di Zoom kali ini. Ya, terima kasih. Ini dari Pak Gede. Terima kasih Pak Endang dan Victor atas pemaparan materinya. Oke, sama-sama Pak Gede. Baik Bapak Ibu, sekian saja perjumpaan kita malam hari ini. Ya, kita akan jumpa lagi di Zoom berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.